Oke, karena sudah lumayan ada sekitar 6 orang yang join, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Selamat datang di hari ketiga di kelas di Edward. Pada malam hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan sosial media marketing. Oke, masih sama aku Nina. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas funnel dan objektif. Mungkin di hari pertama nih aku sudah singgung terkait marketing funnel dan mungkin marketing funnel yang relevan di sosial media marketing itu apa aja sih? Kalau di sini terbagi menjadi dua. Jadi funnelnya itu ada awareness dan consideration. Lalu untuk objektifnya sendiri dari awareness ini untuk eh, meningkatkan audiens. Di audiensnya ini terdiri dari followers, reach, dan juga impression. Lalu kalau di consideration ini, objektif atau goalsnya ini untuk memaintain audiens. Nah, bisa dilihat kalau misalnya di awareness sendiri, kalau misalnya untuk meningkatkan followers itu cara-caranya banyak. Nanti akan aku breakdown juga di next slide. Lalu yang kedua di sini ada reach. Nah, reach ini seberapa banyak sih users yang terekspos dengan konten kita. Lalu di sini juga ada impression. Nah, impression ini yang berkaitan dengan konten yang tayang. Mungkin proporsinya itu bisa lebih banyak impression dibandingkan yang reach. Dan bahkan biasanya kalau di ranah ini kan ranahnya organik ya teman-teman. Kalau ranahnya di ads sendiri, impression dan reach sendiri biasanya costnya dari segi costnya itu lebih mahal reach. Jadi impression itu ibaratnya tahap awal dari funnel awareness, lalu tahap yang keduanya ini masuk ke reach-nya. Lalu ketika kita masuk ke funnel consideration, karena memang di awareness sendiri tujuannya ini kita mengumpulkan orang share konten sebanyak-banyaknya, reach user sebanyak-banyaknya. Kalau di consideration kita masuk ke tahap yang lebih dalam lagi. Jadi nggak hanya mengumpulkan audience atau followers, tapi kita bagaimana caranya untuk memaintain agar si contohnya mungkin users atau mungkin followers itu bisa interact gitu dengan konten kita. Nah, di sini contohnya ada social interaction dan juga clicks. Nah, kalau di social media marketing itu biasanya salah satu matriks yang diukur yang berkaitan dengan interaction dan kliksnya sendiri sebutannya engagement rate. Nah, di engagement rate sendiri itu ada bagiannya sendiri ya, yaitu ada likes, comment, shares, dan juga saves. Jadi seberapa interact-nya sih audiens terhadap konten yang kita pilih. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu funnel dan objektifnya, kita langsung masuk ke sosial media matrixnya. Nah, di awareness sendiri tadi ada followers, reach, impression. Kalau di consideration tadi ada social interaction dan juga link clicks-nya. Nah, di dalam penentuan, mungkin di dalam sosial media marketing, selain kita mengetahui metrik awalnya yang berkaitan dengan funnel dan objektifnya, yang kedua ini yang perlu kita tahu adalah bagaimana sih cara mendefine audience. Mendefine audience ini bisa dikategorikan menjadi tiga ya cara generalnya, yaitu ada demografisnya. Demografis contohnya mungkin umurnya, locationnya, lalu gendernya, lalu untuk yang kedua ini ada hopes dan desire. Nah, biasanya lebih ke keinginan ya, keinginan atau mungkin harapan nih dari si user tersebut ketika nge-follow account sosial media tuh harapannya dia ingin mendapatkan apa sih? Apakah hanya sebatas informasi, entertain, atau bahkan memang ingin consider gitu, mempertimbangkan apakah brand tersebut tuh layak sampai dibeli gitu ya atau tidak. Nah, yang terakhir ini passion. Passion ini yang berkaitan dengan biasanya interest. Contoh misalnya teman-teman eh, dalam 1 minggu lagi aktif gitu ya nge-search terkait beauty atau mungkin terkait informasi tentang pemilu. Nah, biasanya di-explore atau mungkin algoritma reelsnya teman-teman eh, Instagram tuh sudah nge-collect datanya teman-teman. Nah, itu bisa dikumpulin. Bisa secara tidak langsung Instagram tuh mempull audience yang mana nanti audiensnya ini bisa diolah kalau misalnya teman-teman ingin menjalankan sosial media ads.
Nah, setelah kita tahu metriknya, define audience, dan yang terakhir ini define platform dan goal. Jadi mungkin kemarin tuh ada, kemarin atau hari Senin ya, aku lupa, ada yang nanya gitu, gimana sih sosial media tuh supaya, apakah sosial media itu harus berapa kali sih upload kontennya. Nah, ini dijawab di sini. Untuk supaya mencegah yang namanya audience fatigue atau mungkin kejenuhan, tingkat kejenuhan suatu konten terhadap audiens itu bisa ditentukan dari placement. Contoh misalnya platformnya ini Instagram, placementnya itu ada di feed, reel, dan juga story nih. Nah, goalsnya sendiri kita harus tentuin. Nah, misalnya orang-orang yang eh, aktif nge-like, share, komen, dan lain sebagainya terhadap Instagram feed nih sebenarnya seperti apa, lalu role-nya seperti apa, goal-nya ini seperti apa, ini harus ditentukan. Jadi sebenarnya nggak asal kita nentuin platform placement, tapi kita nggak tahu nih goalnya apa. Jadi masing-masing platform dan bahkan placement ini memiliki behavior, role, dan goalnya sendiri. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya setelah kita tahu tadi metrik, cara define audience, lalu platform dan placementnya, ini kita masuk ke konten pilar. Dan konten pilar ini sangat erat ya kaitannya dengan sosial media marketing. Karena tanpa adanya konten pilar, tentunya eh, dari mungkin dari sisi konten, feed, lalu mungkin apa ya, cara brandingnya ini nggak bisa maksimal gitu tanpa konten pilar. Meskipun misalnya ada beberapa brand yang memang secara knowledge digital savvy ya, sebetulnya digital savvy, strategi digital marketing ini belum mengimplement konten pilar. Nah, itu masih ada room of improvement gitu. Mungkin bisa dibikin compare gitu ya. Awalnya mungkin menjalankan sosial media marketing tanpa konten pilar, dengan konten pilar tuh bisa lihat hasilnya tuh seperti apa sih, apakah memang dengan ada konten pilar ini membantu bisa signifikan atau mungkin justru sebaliknya. Nah, di konten pilar sendiri terbagi menjadi 4. Ini aku yang ambil yang secara generalnya aja ya. Yang pertama ini ada content to entertain. Nah, content to entertain ini biasanya memang lebih menghibur ya. Biasanya nggak hanya menghibur, tapi memang relevan terhadap kondisi users atau mungkin followersnya. Nah, tidak hanya entertain saja sih kalau di konten pilar sosial media marketing, karena memang tujuannya di sosial media marketing atau sosmed organik sendiri kita ingin branding gitu ya. Tetap memasukkan konten-konten yang sifatnya tuh promosi, tapi biasanya dikemas secara menarik, secara entertain, karena memang tujuannya untuk nge-create awareness dan juga build trust, kepercayaan. Lalu yang kedua di sini ada content to educate. Nah, content to educate biasanya memang lebih, kalau yang ranahnya entertain itu biasanya lebih receh lah ya, lebih receh. Mungkin kalau di TikTok tuh algoritmanya biasanya video-video yang memang sifatnya eh, lucu, lalu berarti bahasa ininya kocak gitu ya. Kalau misalnya di educate sendiri, dia tuh ranahnya lebih ke ada isi informatifnya, tapi nggak lupa juga memasukkan sisi consider, mempertimbangkan supaya audiens tuh membeli produk kita. Nah, mungkin di sini diinfokan ada konten yang mungkin sifatnya lebih rasional, lalu kita juga menginfokan cara menggunakan produknya, lalu juga di sini dikasih eh, konten yang sifatnya FOMO gitu ya. Kenapa audiens tuh harus punya produk kita, lalu juga kita bisa ngingetin momen apa aja sih yang mungkin produk kita tuh bisa memberikan benefit atau mungkin membantu si audiens. Yang ketiga ini ada konten to inspire. Nah, biasanya kalau di konten inspire ini lebih eh, konten-konten yang inspiratif sih. Kalau di sini diinfokan konten ini sifatnya jujur, melibatkan story trailers dan juga progresnya. Nah, biasanya kalau di konten to inspire banyak dimasukkan konten-konten yang sifatnya honest review atau mungkin testimoni nih, tapi nggak langsung straight to the point langsung kasih testimoni. Biasanya
storytelling dulu, awal mula kenal konten ini apa sampai akhirnya impact dari penggunaan produk ini tuh jadi seperti apa gitu. Lalu yang terakhir ini ada konten to convert. Nah, biasanya kalau misal memang eh, sudah diinformasikan di awal secara kemas secara itu emosional, relate dengan kondisi si usersnya, lalu juga memberikan konten educate dan juga konten inspire. Yang terpenting adalah kita tetap harus memasukkan konten to convert yang ini untuk bisa mengajak audiens melakukan pembelian atau mungkin convert untuk mengisi formulir ya sebagai data leads yang memang kalau objektifnya itu mendapatkan lead. Nah, setelah kita tahu konten pilar itu ada 4, kita lanjut lagi. Ini ada contoh konten kalender. Nah, ini contoh konten kalender ini biasanya kalau dalam suatu company ada yang namanya mungkin sosial media marketing, ada juga konten marketing atau mungkin konten creator ya sekarang sebutannya. Nah, biasanya tuh mereka berdua tuh kolaborasi. Kalau bisa sosial media marketing lebih ke implement day to day terhadap sosmednya, membantu analisa dari insight yang didapat dari metrik-metrik tadi. Tapi kalau konten kalender nih biasanya dibuat oleh si konten creator. Jadi dia membuat konten tapi based on si konten pilarnya sendiri. Contoh di sini hari Senin ya, hari Senin eh, hanya mengupdate di feed-nya aja karena biasanya di hari Senin tuh para audiens tuh sibuk ya karena memang first day in a week, jadi fokusnya tuh ya udah mengedukasi aja di feed. Lalu di hari kedua nih atau di hari masuk masuk di hari Selasa ini lebih aktif lagi nih di story-nya juga di post, di IG Reels-nya juga di post. Lalu di sini nggak hanya ada Instagram ya, tapi ada Twitter sama TikTok. Dan sampai hari ke Minggu gitu ya. Minggu biasanya orang cenderung melakukan aktivitas outdoor activity, jadi mungkin nge-scroll sosmednya ini bisa berkurang. Jadi kita bisa tentukan aja placement kira-kira mau platform atau placement ini mau di Instagram, Twitter, atau TikTok. Ini balik lagi based on historical data dan juga based on brandnya. Setelah kita tahu jenis-jenis konten pilar, lalu ada contoh konten kalender, di dalam sosial media marketing ini kita perlu tahu ada 2 jenis trends ya. Eh, dari si sosial media marketing atau mungkin konten creator ini wajib sekali memonitor trends. Nah, trend sendiri ini mungkin banyak di sekitar kita gitu yang mungkin saat ini masih belum bisa membedakan mana yang trends, mana yang trigger. Kalau di digital marketing ini terbagi menjadi 2, ada yang trends dan trigger. Trends ini apa? Trends ini merupakan topik yang memang sedang ramai diperbincangkan, viral, dan biasanya bertahan cukup lama. Biasanya lebih dari 1 tahun, bahkan eh, mostly di 1 sampai 3 bulan pertama sih ini bisa bertahan kalau trends itu sendiri. Nah, kalau trigger itu topik yang sedang dibicarakan tapi memang tidak bertahan lama. Mungkin biasanya paling lama tuh sekitaran 1 sampai 2 minggu. Contohnya ini ada konten trends ya. Trends ini terkait dengan mental health. Mental health tuh dari waktu ke waktu kan trennya cukup banyak gitu ya. Mungkin kaitannya dengan mental health tuh anak-anak jaksel ya yang memang sering ngeklaim mental health gue bermasalah gitu. Nah, ini masuk ke tren. Lalu selanjutnya juga ada WFH. Nah, WFH ini trennya ini dari zaman COVID gitu ya, zaman COVID sampai saat ini, dan WFH tuh juga cukup eh, viral gitu. Dan selain itu juga ada remote working. Remote working mungkin munculnya dari COVID ya, yang memang orang-orang itu work from home, tapi saat ini COVID-nya sudah selesai, tapi juga banyak perusahaan-perusahaan yang memang menerapkan remote working. Dan yang terakhir yang trend yang cukup hangat ini terkait dengan pemilu, karena memang mungkin pemilu tuh
topiknya tuh mulai dari akhir tahun ya. Mungkin kalau teman-teman mengikuti debat capres dari menjelang akhir tahun tuh sudah cukup hype, bahkan sampai saat ini konten-konten pemilu tuh memberikan eh, proporsi yang cukup tinggi di matrix engagement itu sendiri. Lalu untuk triggernya sendiri, ini ada Chinese New Year yang mana memang kemarin kita sempat libur kan, mungkin ya bertahannya hanya sekitar 1 minggu, tapi saat ini sudah hilang trennya, triggernya. Lalu ada juga New Year Eve yang mungkin awal tahun sempat tren juga kan, tapi sampai saat ini sudah hilang. Eh, Lalu ada juga debat capres nih. Debat capres kan mungkin trennya ini nggak bertahan lama ya, mungkin bisa bertahan di sekitar 2 mingguan, tapi saat ini sudah tergantikan dengan tren pemilu. Dan yang terakhir ada Valentine. Oke, kita lanjut lagi. Aku mau kasih tebak-tebakan. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bantu jawab nggak? Kira-kira yang di sebelah kiri ini konten apa dan di sebelah kanan ini konten jenis apa? Mungkin ada yang mau bisa bantu jawab. Ini nggak ada benar salah sih. Jadi kita ibaratnya uh, implement aja yang tadi kita sudah bahas. Kira-kira teman-teman sudah cukup familiar nggak dengan konten jenis ini? Mungkin ada yang mau bantu jawab via chat atau mungkin open mic. Aku kasih waktu sekitar 1 menit deh. Ini kan kontennya berkaitan dengan pemilu nih. Eh, Kira-kira ini masuk ke konten jenis apa? Eh, Itu konten pilarnya ini apa? Dan di sebelah kanan ini terkait mungkin Mas Gibran ini ya debat capres. Lalu konten pilarnya ini jenis apa? Mungkin ada yang mau bantu jawab nggak? Oke, ini dari Kak Rai. Menurut aku yang kiri trends, yang kanan trigger. Yang kiri trends, yang kanan trigger. Oke, thank you Kak Rai untuk jawabannya. Kita lanjut. Nah, benar. Jadi kalau jenis kontennya ini follow the trend, kalau yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan ini create the trigger. Tapi jenis kontennya, kalau tap in di konten pilar, ini jenis konten to convert, tapi plus entertain. Jadi ibaratnya ketika melihat poster ini gitu ya, memang tujuannya jualan, tujuannya hard selling, tapi dikemas secara menarik, secara entertain. Jadi contoh copy atau message-nya juga clear, jangan pilih saya cuma mau kasih info. Saya sudah nyaman di Go Work. Jadi ini cukup libur lah ya, maksudnya ibaratnya nggak yang satu the point langsung jualan, biasanya itu langsung di skip sih sama user. Nah, di sini kalau jenis kontennya ini konten to extend. Eh, karena ibaratnya eh, cukup banyak ya meme yang eh, seliweran di entah itu ads atau mungkin organik yang memang ikonik juga gitu ya, gerakan dari Mas Gibran. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita tahu panel objektif, lalu tadi juga kita tahu konten pilarnya, jenis-jenis trendnya. Sekarang saatnya kita masuk ke sosial media analytics. Nah, ini part yang cukup penting gitu ya, karena memang tugasnya dari sosial media marketing tidak hanya memproduce atau nge-create konten, bahkan upload, bahkan sampai ibaratnya admin gitu ya, balesin DM. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa menganalisa nih dari konten yang sudah kita publish, insight yang kita dapat itu seperti apa, lalu next plan-nya seperti apa. Nah, untuk matriksnya sendiri yang sudah tadi aku singgung, kalau di sosial media marketing waktu itu terdiri dari dua, yaitu ada awareness matrix dan juga engagement matrix. Tapi biasanya kalau dari sisi sosial media
suatu company atau suatu industri sudah secara followers sudah growth, trust-nya juga sudah ada, community-nya sudah ada, biasanya memang perlu dimasukkan conversion metric. Jadi objektif utama terkait brand presence ya, yang memang tujuannya untuk branding dan eh, promosi tipis-tipis. Ketika itu sudah goals-nya sudah achieve, ya perlu dimasukkan conversion metric-nya untuk support dari sisi sales-nya. Nah, untuk awareness metric sendiri, ini kita bisa mengukur followers dan growth rate-nya. Jadi, seberapa cepat perubahan followers growth-nya. Jadi, nggak hanya diukur dari sisi, eh, misalnya sebulan 100 eh, orang yang memfollow, tapi dari 100 orang itu ada 50. Berarti growth-nya ini hanya 50 yang unfollow gitu. Berarti kan growth-nya hanya sekitar di 50. Jadi, perlu diperhatikan tidak hanya mengumpulkan followers, tapi juga memaintain unfollowers. Jadi growth-nya itu seimbang ketika memang unfollowersnya dikit atau bahkan tidak ada. Nah, terus selanjutnya ini ada reach. Nah, reach ini seberapa banyak orang yang uh, melihat konten gitu ya. Biasanya memang kalau di reach ini tidak sebanyak impression, karena kalau di impression, uh, contoh misalnya konten kita sudah dilihat oleh 1.000 orang, tapi impressionnya bisa 1.500 karena berkali-kali orang tersebut melihat konten yang sama. Nah, yang selanjutnya ini ada engagement matrix. Nah, engagement matrix ini berkaitan dengan consideration ya, yang memang sifatnya tuh lebih audiensnya itu lebih aktif, lebih bisa interaksi dengan konten kita. Nah, di sini ada engagement. Nah, engagement ini total interaksi yang diberikan dari sebuah postingan seperti like, comment, share, save, retweet, reply, dan sebagainya. Nah, kalau engagement rate-nya sendiri, ini perhitungan atau mungkin eh, ibaratnya mungkin ada sejenis percentage-nya ya. Jadi cara penghitungannya ini total engagement, total dari orang-orang yang like, comment, dan lain sebagainya dibagi dari total reach-nya. Jadi dari sini kita bisa tahu kira-kira dari misalnya dari 1.000 likes berapa sih engagement rate-nya. Nah, biasanya kalau menghitung engagement rate kita bisa menggunakan tools. Jadi tidak menghitung manual. Ada beberapa tools yang sifatnya free, ada yang sifatnya berbayar. Jadi akan aku info juga di next slide. Dan yang terakhir untuk matrix yang perlu diukur ketika memang sosial medianya sudah cukup aktif, yaitu kalau dari sisi conversion matrix ini ada kliknya ya. Kalau misalnya di sosial media marketing ini memang ranahnya ini nggak langsung ke conversion sampai ke purchase atau sales, tapi lebih ke kliknya. Jadi eh, dilihat seberapa banyak sih audiens-audiens yang memang sifatnya tuh consider tidak hanya melakukan like, share, save, komen, dan lain sebagainya, tapi juga sampai ngeklik iklan kita, atau mungkin di saat iklan kita tuh ada CTA atau mungkin ajakan gitu ya, ajakannya contoh jika berminat bisa klik link di bio atau mungkin bisa DM. Nah, itu bisa diukur di matrix conversion. Oke, nah ini kita masuk ke engagement rate. Benchmark ini contohnya dari platform Instagram. Jadi masing-masing sosmed atau mungkin masing-masing platform ini memiliki engagement rate yang berbeda ya. Di sini contohnya bisa dilihat nih teman-teman. Kalau bisa teman-teman kerja di suatu perusahaan yang industrinya mungkin health and beauty, nah, average-nya itu engagement rate di berapa sih? Kalau di sini di sekitar 0,51. Tapi kalau average keseluruhan dari industrinya untuk dikatakan ketika memang engagementnya itu sudah cukup baik, itu average-nya di sekitar 0,98. Tapi balik lagi, biasanya semakin besar followers, semakin kecil engagement rate-nya. Seperti itu. Lalu setelah kita tahu cara menganalisa, memonitor metrik, yang terpenting adalah mungkin ini di hari pertama aku pernah bahas gitu ya. Kompetitor analisis ini bisa dilakukan oleh
tim digital marketing, tapi memang sifatnya bukan komprehensif, yang memang based on tools yang kita punya. Contoh misalnya sosial media marketing, ya tools yang mereka punya ya terbatas, hanya sebatas sosial media gitu kan. Ini contohnya, ini kompetitor analysis. Contoh misalnya aku punya brand kayak kayak sapi Indonesia gitu ya. Aku mau cek kompetitor aku dari sisi Instagram tuh seperti apa sih, bisa dilihat, bisa ditentukan kompetitor kita tuh yang secara direct gitu ya, yang benar-benar mirip tuh apa. Ini contohnya saya sapiku. Lalu indirect kompetitornya ini yang mungkin serupa tapi memang nggak 100% sama, kita bisa cek juga resto-resto yang memang menjual daging di area Jakarta. Lalu untuk brand community-nya sendiri, eh, ini dia, kita bisa mengambil audiens yang sama gitu ya. Mungkin bisa ditentukan aja secara generalnya ini ya udah restoran di Jakarta area. Kalau misalnya saat ini restorannya ada di sekitar Jakarta. Nah ini bisa dilihat nih di Sapiku, dari sisi bio-nya, dia sudah menginfokan unique selling point ya, atau mungkin benefitnya, contohnya daging asap khas NTT, lalu 100% halal, nanti ada di seluruh Indonesia, dan bahkan Sai Sapi ini sudah mengklaim Sai Sapi nomor satu di Indonesia. Selain itu ada CTA juga, ada call to action atau ajakan. Contohnya mungkin di info kemitraan ya, memang sifatnya lebih ke B2B, info kemitraan, dan ada outletnya juga yang sifatnya B2C. Dan di sini juga ada semacam link tree gitu ya. Jadi untuk info lebih lanjut bisa ngeklik link tersebut. Nah, contoh dari sini kita bisa lihat nih, kompetitor sudah seaktif ini. Apakah brand kita sudah menerapkan hal yang sama? Nah, dari sini tuh bukan berarti kita meniru, tapi sebisa mungkin kita bisa improve dari si kompetitor. Jadi ibaratnya mencari informasi dan inspirasi dari si kompetitor. Nah, untuk ngecek engagement rate, ini aku pakai contoh menggunakan tools Plank. Jadi tools Plank ini sifatnya free atau organik, yang tidak berbayar. Jadi namanya juga free gitu ya. Tentu biasanya terbatas. Per hari mungkin hanya bisa sekitar memasukkan 5 nama Instagram. Di sini bisa dilihat engagement rate-nya 0,07, cukup rendah ya, karena bisa dilihat nih followersnya cukup banyak. Nah, biasanya kita juga bisa ngecek apakah 145 followers ini isinya real real human atau mungkin banyak botnya atau mungkin pernah beli followers. Cukup dilihat dari seberapa banyak orang yang melakukan interaksi melalui komen, like, share di setiap konten ini. Seperti itu. Oke, kita sudah selesai pembahasan sosial media marketing malam hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau didiskusikan. Ini ada pertanyaan ya dari Kak Yuni. Untuk PPT-nya, apakah nanti di-share? Aku sampai saat ini aku belum dapat informasi jelasnya sih, apakah eh, PPT dari hari ke-1 sampai hari ke-5 akan dikolek admin dan dikirimkan berupa mungkin drive-nya atau enggak. Tapi yang pasti mungkin nanti aku coba tanyakan lagi ya ke adminnya untuk make sure terkait materi PPT yang malam hari ini kirim atau enggak. Aku sih nanti akan kasih suggest juga ke tim Edward-nya supaya bisa nge-collect materi sih dari day one sampai day 5 di satu link. Jadi teman-teman nggak perlu eh,
download materi satu-satu, tapi bisa langsung cek aja di link apa. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Ocha. Eh, Kak, tahap sosmed marketing itu apa aja yang dikerjain? Tahapan ini mungkin tahapan yang dimaksud ketika sebagai sosial media spesialis ya, atau mungkin tahapan yang dimaksud itu strategi. Ini ada hal yang berbeda sih. Kalau strategi ini biasanya memang balik lagi ke industri atau brandnya ya. Apakah strategi tersebut eh, cocok sesuai dengan brandnya atau tidak. Tapi kalau misal tahapan sebagai sosial media spesialis itu sendiri, kita kalau aku rangkum yang paling penting misalnya ketika teman-teman eh, baru memulai gitu ya sebagai digital marketing spesialis, pertama teman-teman harus tahu funnel dan objektifnya karena ini eh, jadi menentukan goalsnya. Jadi teman-teman gak hanya melakukan share posting, tapi juga teman-teman harus tahu funnel marketing dan objektifnya. Itu yang paling pertama. Lalu yang kedua, di funnel dan objektifnya sendiri memiliki matriks nih. Matriksnya ini secara general dibagi menjadi dua, ada awareness sama consideration. Nah, ini kenapa perlu diketahui matriksnya? Karena nanti setelah teman-teman melakukan posting di akhir, mungkin setiap minggu atau mungkin menjelang akhir bulan, itu perlu dievaluasi, perlu dianalisa. Jadi teman-teman harus paham dan tahu dulu matriks yang memang yang perlu dimonitor. Nah, setelah tadi tahu panel dan objektif, kita juga harus tahu nih audiens kita. Contoh misalnya kita baru pertama kali membuat eh, brand baru gitu ya. Tentu kita belum tahu kira-kira audiens seperti apa sih yang memang engage dengan brand kita. Karena memang yang kita tahu eh, buyer personanya ini perempuan, misalnya jual skincare gitu ya. Kita tahu sudah pasti 90% ini disukai sama perempuan. Tapi apakah orang-orang yang menikmati konten kita itu 100% perempuan? Dan ini bisa di-define. Bisa ibaratnya kita bisa melakukan testing, membuat konten secara general, tidak spesifik gender untuk di awal. Jadi kita bisa ngecek nih di insight, contoh di Instagram, itu bisa dicek gitu ya, secara demografi. Lalu eh, yang ketiga, tadi pertama ada funnel dan objektif, kedua define audience, yang ketiga define platform dan goal. Jadi platformnya itu mungkin bisa Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Goalnya sendiri ditentukan dari masing-masing placement. Placementnya itu terbagi kalau di Instagram ada feed, ada reel, ada story. Mungkin di TikTok juga ada story juga, ada sebutannya apa ya, feednya juga seperti itu. Lalu kita masuk ke tahap yang keempat. Tahap yang keempat ini kita harus tahu konten pilar, karena konten pilar ini menentukan jenis konten yang akan kita posting. Lalu setelah tahu konten pilar, biasanya sosial media marketing akan berkolaborasi dengan konten creator. Tapi kalau misalnya di perusahaan tersebut belum ada konten creator, jadi mau nggak mau di sosial media lah yang membuat plan konten kalendernya. Begitu. Lalu yang selanjutnya, eh, tahapan untuk membuat konten sendiri. Setelah kita tahu konten pilar, kita tahu dalam satu minggu rencana mau membuat jenis-jenis kontennya. Nah, ini kita harus eh, follow the trend atau mungkin tap in ke konten-konten yang tujuan ini untuk mengumpulkan engagement setinggi-tingginya. Karena ibaratnya ketika teman-teman hanya fokus jualan, hanya fokus menginformasikan produknya teman-teman tanpa tap in atau mungkin follow the trends, itu biasanya growth dari si followersnya cenderung lebih lama. Nah, yang selanjutnya eh, setelah pembuatan konten nih, setelah sudah ditentukan mau buat konten to entertain, lalu jenis kontennya ini follow the trends. Nah,
setelah kita posting, kita kan bisa cek tuh dalam 1 minggu, misalnya hari ini memposting, terus minggu ke depan kita analisa dari konten yang sudah kita publish, hasilnya seperti apa. Nah, ini kita bisa cek dari masing-masing metriknya itu sendiri. Nah, ketika kita sudah menemukan hasilnya, setelah kita hitung juga nih, misalnya menggunakan tools, oh engagement engagement rate ini kalau tools yang berbayar biasanya memang bisa dicek secara daily, weekly, dan monthly-nya. Kalau misalnya contoh ini tools yang sifatnya free, kalau dari Planks ini setahu aku engagement secara keseluruhan gitu ya. Jadi tidak bisa dicek nih 0,07 eh, berapa konten yang mana aja. Nah, kalau yang tools berbayar ini biasanya kita bisa tahu dari satu konten. Contoh misalnya kita naikin konten ini, di konten ini kita nggak perlu lagi tuh menghitung manual like share-nya lalu bagi jumlah followers, tapi juga kita sudah dapat insight engagement rate dari satu konten ini. Berikut tahapan-tahapan mungkin bisa dibilang tahapan singkatnya sebagai gambaran umum sebagai sosial media spesialis tuh apa aja sih yang perlu dilakukan. Semoga jawabannya menjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Kare. Kak izin tanya untuk mengetahui trends apakah ada tools selain Google Trends. Nah, ini pertanyaan cukup menarik ya. Kalau misalnya di Google Trends sendiri mungkin spesifiknya ini trendsnya ini hanya eh, terprovide atau mungkin datanya ini dari Google. Mostly biasanya Google tuh mengambil trends itu memang dari search engine si Google. So untuk tahu trends lainnya ini kita bisa menggunakan tools lain sih. Contoh misalnya kalau yang sifatnya free ya. Kalau yang sifatnya free, aku eh, mungkin bisa kasih suggest. Mungkin ini free juga sih. Biasanya free itu hanya sekitar 7 hari. Kalau di Google Trends ini kan kita bisa ngecek kapanpun ya. Contohnya mungkin bisa menggunakan Hot Hotsuite. Hotsuite itu merupakan salah satu sosial media analis. Jadi mungkin bisa mendapatkan insight trendsnya, lalu bahkan bisa mendapatkan insight kompetitor activitiesnya. Tapi mungkin kalau di 7 hari pertama gitu ya untuk free trial, ya informasinya singkat aja sih, nggak sekomprehensif ketika kita menggunakan full yang subscribe. Tapi biasanya aku kan nggak hanya rely on mengandalkan tools-tools yang berbayar yang memang dari company aku sudah subscribe, tapi aku juga bisa menggunakan tools lainnya yang sifatnya free. Kalau misalnya memang membutuhkan tools lain, contohnya mungkin HotSuite, aku bisa menggunakan email yang berbeda. Gimana caranya? Intinya aku harus bisa mendapatkan sources yang gak hanya dari satu tools yang sifatnya yang sudah premium, tapi aku juga dapetin insight lain yang dari contohnya mungkin Hotsuite kalau untuk ranahnya sosial media. Gitu. Selain itu kita juga bisa ngecek sih kalau di Instagram, kalau misalnya explore ya teman-teman gitu ya. Itu dicek aja kalau Instagram pribadi, explore-nya teman-teman apakah eh, bisa dilihat kalau misalnya biasanya sih presentase atau mungkin proporsinya 100% dikurangin 30%. Contoh, misalnya 100%-nya ini all trends, 30%-nya ini algoritmanya Instagram. Jadi kalau misalnya di explore-nya ini ada pemilu, mostly pemilu lebih banyak, lalu 30%-nya ini lebih ke konten terkait dengan industri yang memang dalam seminggu teman-teman lagi aktif melakukan pencarian, nah itu berarti bisa cara gak langsung, oh bisa dicek, oh ternyata sepertinya trends yang saat ini cukup bagus dari pemilu. Jadi komposisinya itu perbandingannya 70% dari 30%. Semoga menjawab ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Auca lanjutan.
Mau nanya, funnel itu digunainnya gimana? Masih kurang paham. Oke, funnel ya. Kita masuk ke funnel. Nah, funnel. Funnel itu mungkin bahasa Indonesianya itu tahapan ya. Stage, tahapan atau step. Nah, biasanya mungkin untuk aku ambil contoh, misalnya eh, si A gitu ya. Si A misalnya ada kebutuhan untuk bersih-bersih rumah, tapi belum tercover gitu ya, belum bisa dilakukan sendiri. So, si A ini membutuhkan jasa bersih-bersih rumah yang mungkin secara behaviornya si A ini budgetnya tidak terlalu besar, lalu lokasinya ada di eh, area Jakarta Selatan. Contoh seperti itu. Itu eh, intent awal. Jadi kebutuhan awalnya secara behavior, secara eh, demografi si A seperti itu. Lalu untuk kita nih sebagai brand yang provide jasa bersih-bersih, kita nggak tahu kan seberapa banyak orang yang butuh jasa kita gitu. So, kita bisa buat cara generalnya itu berupa tahapan. Kalau setiap konten pilar tuh harus dibuat tahapan. Contoh misalnya tadi ada konten pilar dalam satu minggu nih, satu minggu di biasanya di Monday sampai Tuesday ini tahapannya ini fokus di funnel awareness. Bisa di funnel awareness ini ya konten-kontennya menginformasi, edukasi seperti itu. Nah, mungkin di, di hari berikutnya, Rabu Kamis, kontennya ini enggak hanya fokusnya ke awareness, tapi juga ada funnel consideration-nya. Contoh funnel consideration-nya ini mungkin bisa membuat konten yang sifatnya itu mengedukasi, lalu juga ada ajakan untuk convert-nya, untuk bisa mengconsider gitu ya, untuk mempertimbangkan apakah si jasa bersih-bersih tadi itu eh, relevan gitu ya, maksudnya relevan dari sisi budget, dari sisi lokasi sesuai sama target marketnya atau tidak. Lalu contoh di hari berikutnya, mungkin kalau misalnya pesannya sudah hard sell di Rabu, Kamis, di Jumat, Sabtu, Minggunya ini bisa memasukkan tahapan yang bisa dibilang cooling down gitu. Jadi dalam seminggu konten-kontennya itu nggak harus full funnel mulai dari tahapan awareness, consideration, dan conversion, tapi mungkin bisa dikombin. Balik lagi ke objektifnya nih, kalau misalnya memang objektifnya di awal eh, di satu minggu pertama hanya fokus untuk grow audience, untuk mendapatkan reach impression followers, bisa menggunakan awareness dulu. Tapi kalau misalnya memang contohnya di dalam satu minggu belum cukup gitu ya untuk mengumpulkan followers, bisa dinaikin lagi nih di 2 minggu. Jadi masing-masing week, masing-masing hari itu ada komposisinya, ada komposisi tahapan eh, tahapan marketing itu sendiri. Kira-kira sudah menjawab belum? Jadi itu ibaratnya kalau funnel itu stepnya tahapan. Jadi kan kalau tadi si A ini dia belum tahu nih mau menggunakan jasa apa, oh di awareness kita mengedukasi, kita punya jasa bersih-bersih. Jasa bersih-bersihnya ini masuk ke tahap awareness, tahap penginformasian supaya si A ini sadar akan keberadaan brand kita. Lalu consideration ini ketika si A ini sudah tahu misalnya brand kita ini nama brandnya Bersihin gitu ya. Ketika si A ini sudah tahu si Bersihin ini benefitnya apa, harganya berapa, nah biasanya si A ini bisa mempertimbangkan, bisa mengconsider apakah si A ini dengan si kompetitor yang jauh lebih lama hadir eh, patut atau worth it dipilih atau enggak. Nah, setelah di consideration sudah eh, mulai
percaya gitu ya, sudah mulai trust-nya kebangun, sudah mulai klik eh, digital aset kita, contohnya mungkin website atau mungkin sosial media untuk cari info lebih lanjut. Nah, di tahap conversion, di tahap akhir, kita bisa kasih promo untuk si A ini convert. Si A ini menggunakan jasa service kita untuk pertama kali. Nah, biasanya untuk convertnya sendiri, kita bisa kasih gimmick eh, promo untuk first user eh, gunakan jasa bersih-bersih dari si bersihin. Kurang lebih seperti itu sih. Semoga menjawab ya. Terus yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Jinhan. Kalau Kak izin tanya, kalau mau pakai aplikasi atau web gratis yang bisa menghitung analitik insight IG apa ya? Nah, ini mungkin kalau memang yang sifatnya free, itu bisa pakai Social Blade. Social Blade ini bisa memberikan insight dan juga kita bisa memonitor kompetitor lain sih. Tapi karena memang sifatnya free, si Social Blade ini eh, insight yang diukur itu konten eh, kurang lebih di 16 hari terakhir. Jadi tapi secara tidak langsung di 16 konten terakhir ini sudah cukup menggambarkan gitu ya. Mungkin kalau misalnya 3 konten terakhir kan dirasa bisa aja dalam waktu 5 hari kontennya itu ada improve. So makanya si social blade ini mengambil 16 konten terakhir dari postingan, lalu dicek tuh engagement rate-nya berapa, followersnya naik turunnya berapa, itu bisa menggunakan social blade ya kalau untuk analitiknya. Tapi kalau mungkin contoh lainnya ada yang namanya emailer web. Emailer web ini bisa memonitor tidak hanya dari sisi webnya, tapi dari sisi sosial medianya juga bisa. Nah, emailer web ini sifatnya free juga, lebih komprehensif, tapi karena memang sifatnya free, biasanya hanya free trial aja sih di awal. Untuk bisa terus-terusan menggunakan itu, saran dari aku bisa ganti email ya. Jadi disiapkan email sebanyak-banyaknya kalau misalnya memang masih membutuhkan tools yang sifatnya free. Semoga menjawab ya. Lalu dari ini pertanyaan lanjutan dari Kak Ocha, berarti kita bikin konten dulu ya Kak, baru bisa tahu funnel itu. Jadi justru tahapannya kita harus tahu dulu funnelnya. Eh, jadi jangan langsung buat konten gitu, karena eh, ketika konten itu sudah dibuat, eh, kita postingnya di hari tertentu gitu ya, itu biasanya nanti di akhir contoh di hari Senin kita posting, terus di hari Minggu kita mau memonitor gitu kan. Nah, kita belum tahu tuh funnel objektifnya apa. Jadi sebisa mungkin tahap awalnya ini funnel dan objektifnya harus ditentukan. Karena tujuannya funnel dan objektif ini untuk meng-guide pembuatan konten seperti itu. Semoga menjawab, tapi kalau misalnya memang belum terjawab boleh ditanyakan lagi ya. Jadi makanya aku masukin slide-nya ini eh, per stage gitu ya. Stage pertama tahu dulu funnel dan objektifnya. Lalu untuk pembuatan konten sendiri ini ada di next stage setelah kita tahu funnel objektif, cara mendefine audience, menentukan platformnya, lalu tahu konten pilar, lalu memonitor trends itu guideline untuk membuat kontennya sih. Contoh ini kontennya tadi jenis konten pilarnya ada konten to convert dan konten to entertain. Nah, ini funnelnya sendiri masuk ke ranah funnel conversion karena memang sudah hard sell nih, sudah ada promo spesial diskon 50%. Ini jenis konten di funnel conversion. Lalu kalau di sini saya lagi nyari kantor di pusat kota Jakarta. Nah, di sini biasanya eh, masuk ke tahap atau funnel consideration. Jadi kalau di tahap di tahap awareness kita menginformasikan dulu kita jualan apa,
produknya apa, benefitnya apa. Tapi di sini si audiens ini sudah diinformasikan kebutuhannya ini butuh cari kantor di Jakarta Pusat. Eh, Lalu ini kan sifatnya slide ya. Jadi biasanya di akhir kontennya ada ajakan atau call to action supaya mungkin bisa stakeholder kita untuk consider mempertimbangkan apakah e-government ini sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan objektif si visitor ini dari kantor. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lain kah dari teman-teman? Oke, ini ada pertanyaan baru dari Pak Bahrul Ilmi. Kak, apakah konsep konten kalender cocok diimplementasikan di akun pribadi ya? Nah, balik lagi objektifnya. Kalau misalnya memang dari Kak Bahrul Ilmi ini tujuan membuat suatu account ini untuk personal brandingnya ini apakah memang tes gitu ya, tes contohnya apakah nanti ke depannya ingin menjadi sosial media marketing atau sosial media spesialis atau memang ya memang eh, ada objektif lain ingin menjadi content creator atau mungkin influencer itu bisa menggunakan konten pilar. Tapi kalau misalnya memang tujuannya hanya menggunakan sosial media sebagai ya scroll activity tambahan itu tidak perlu membutuhkan konten eh, pilar untuk guideline-nya sih. Jadi balik lagi objektifnya kalau misalnya memang ranahnya lebih ke profesional, konten pilar dan konten kalender itu perlu diimplementasikan sih sebagai guideline supaya mungkin engagement-nya meningkat. Tapi ada juga loh bahkan yang influencer yang mikro ya yang memang sifatnya tuh saya belum besar gitu ya. Itu masih banyak yang memang belum menggunakan konten kalender atau mungkin konten pilar. Jadi ya manual aja. Eh, jadi menurut mereka tuh mereka kan tentu punya insight ya. Biasanya dicek nih insight dari hari ke hari kira-kira tuh eh, engagement rate yang tinggi tuh di hari apa, di jam berapa. Jadi dari mereka biasanya sudah tahu di waktu-waktu tertentu. Jadi tidak perlu membutuhkan di konten kalender. Tapi kalau misalnya memang tujuannya untuk improve gitu ya dari yang sebelumnya belum menggunakan konten kalender ini bisa diimplement. Oke, semoga menjawab ya. Oke, ada pertanyaan lain Pak? Nah, masih ada waktu eh, 3 menit sebelum jam 9. Ini hari ketiga ya teman-teman, besok hari keempat. Besok tuh pembahasannya, kalau hari ini pembahasannya organik, besok kita masuk ke ranah paid. Paid-nya itu lebih ke search engine marketing ya, lebih ke Google Ads. Jadi kita belajar terkait, eh, kita akan explore Google Ads secara general, dan hari terakhir, hari kelima, kita bisa praktik sih. Aku akan infokan how to use Google Ads secara singkatnya. Mungkin ada pertanyaan lain kah teman-teman? Mungkin kalau teman-teman yang baru pertama kali belajar terkait sosial media marketing, memang secara teori itu agak sedikit membingungkan ya, karena yang tadi aku infokan
kita sudah langsung masuk tahapan-tahapan sebagai sosial media spesialis secara general. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman uh, consider butuh tambahan knowledge atau mungkin informasi bahkan sampai ke pembuatan real project, teman-teman bisa join ke full class dari Edward karena untuk switch karir ya, karena aku sendiri juga switch karir. Sebelumnya aku sebagai sales marketing, sampai akhirnya aku saat ini sebagai full time digital marketing ini, aku pernah menjalankan belajar sendiri gitu ya. Dari aku nonton video-video atau bahkan ya secara otodidak aja aku cari-cari informasi. Nah itu menurut aku agak kurang karena kita butuh ibaratnya butuh partner, butuh mentor juga. Eh, karena kan ibaratnya kalau nonton video atau mungkin cari-cari informasi kan itu satu arah. Karena kalau di digital marketing ini kita nggak hanya butuh teori dari sisi strategi marketingnya, tapi juga kita butuh implementnya, how to implementnya gitu. Dan bahkan kalau misalnya teman-teman join Edward, jadi nggak hanya tahu dari sisi teori dan juga eh, implementnya, tapi bahkan bisa dikasih informasi guideline-nya untuk membuat membuat personal branding, membuat portofolio dan bahkan ada job hiring-nya dipandu sampai teman-teman mungkin bisa full time berkarir di digital marketing. Digital marketing juga cukup luas ya teman-teman. Aku kan saat ini digital marketing lead. Di digital marketing lead itu sendiri, aku karir path-nya itu dari awal tidak pernah sebagai sosial media spesialis, tapi saat ini aku punya tim sosial media spesialis. Nah, aku bisa dibilang early leading. Jadi package sosial media marketing tidak hanya teori, bahkan dari sisi prakteknya aku bisa nge-guide, aku bisa ngasih tahu cara-caranya ke tim aku. Itu aku dapetin nggak hanya nonton video, nggak hanya ikut course, online course. Aku bahkan nge-handle brand aku sendiri gitu. Jadi setelah aku lulus dari online course, aku coba mengimplementasikan. Kalau tadi ada pertanyaan dari Abah Ilmi, apakah kalau pribadi itu perlu menggunakan konten kalian ketat atau tidak, atau mungkin bisa ngikutin sosial media marketing tips atau enggak, itu bisa dijadikan portofolio kalau misalnya teman-teman saat ini belum punya bisnis atau mungkin teman-teman belum ada kesempatan nge-handle brand lain, tentunya mungkin intern atau mungkin dapat kesempatan dipercaya gitu ya dari brand lain untuk nge-handle sosial media. Jadi sosial media marketing ini aku dapetin eh, apa ya full knowledge-nya ini dari mostly dari aku praktik. Karena kalau untuk teorinya aja paling hanya sebagai strategi, tapi untuk implementnya sendiri full cycle. Sudah jam 21:03, aku masih kasih waktu nih 2 menit lagi sampai ke 21:05. Jadi teman-teman kalau misalnya mau connect ke LinkedIn aku atau mungkin mau follow Instagram aku juga boleh. Biasanya aku ngajar juga biasanya student-student lain gitu yang memang curious dengan digital marketing tapi terkadang bingung mau tanya ke siapa, feel free sih untuk tanya-tanya terkait digital marketing atau mungkin mau nanya tips and triknya. Ya masih ada 1 menit lagi teman-teman. Aku harap teman-teman bisa mengikuti sampai di hari kelima ya karena bisa dapat sertifikat dan juga mungkin
materi yang aku sampaikan ini hanya 1 jam. Jadi mungkin kalau cara penyampaian materi agak cepat dan mungkin materinya belum komprehensif, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Oke, sudah jam 21:05. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Aku ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk join di free class aku malam hari ini. Semoga besok teman-teman ada waktu ya untuk bisa melanjutkan belajarnya. Aku ucapkan terima kasih ya pada teman-teman semua. Aku izin pamit ya. Oke, sama-sama Kak Elmi. Bye.